Beli yang ini saja karena harganya lebih murah, fiturnya sama. Adapun untuk bagian dalamnya 1, 2, 3, jeng 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 jeng, selalu bertele-tele, tidak terlalu banyak gimmick. Dengan harga 60 ribuan bisa dikatakan ini ya jelek. Kalau di bagian depan sensor geraknya ketika di kayak gini, wah nanti dikira say hello sama Cindo di gunung ya. Wah malah repot ya demi bojone ke depan-depan biar nggak lihat bokong yang semok-semok gitu ya. Lalu Sentor Lovers dimanapun berada, ketemu Manikara Nyoning Arya Oprek, channel yang membahas senter dengan cara ngewor. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah headlamp dari merek One Pro untuk tipenya TX30 seperti ini. Untuk harganya sendiri di 60 ribuan, saya dapatnya segitu, sedangkan untuk harga realnya itu di 80 ribuan. Untuk boxnya terbuat dari kardus seperti ini, tampak depannya kayak gini, tampak sampingnya, tampak belakangnya sama seperti tampak depan, tampak sampingnya lagi, tampak bawahnya, dan tampak atasnya seperti ini. Yang didapatkan hanya berupa box dari kardus, headband, kabel charger, dan unit senternya sendiri. Untuk headbandnya sendiri seperti ini, headbandnya sama seperti dengan headband dari Aoki Citrix Owl Beam, kecil, tipis, dan juga sedikit keras. Kombinasi warnanya cakep, oranye, hitam, dan putih, serta bagian belakangnya itu ada motif kontur-kontur seperti ini. Untuk pengaitnya juga sama, ada satu pengait dan satu pengatur kekencangan atau kekenduran daripada headbandnya. Kemudian untuk bagian kabel chargernya, ini warnanya putih, kecil, dengan harga 60 ribuan, bisa dikatakan ini ya jelek atau standar saja. Dilanjutkan untuk unit senternya sendiri, kalau dari material, ini terbuat dari full ABS, ada dual switch, switch konvensional, dan switch untuk infrared atau sensor geraknya. Bagian depannya ada logo One Pro, terus menggunakan dual tire lens dan satu tail lens lagi untuk LED SMD 2835 berwarna merah. Untuk motifnya seperti ini, jadi sama persis dengan Aoki Citrix Owl Beam. Untuk tampak bawahnya seperti ini. Untuk penchargerannya ditutup menggunakan karet berwarna abu-abu dan sudah Type-C seperti ini. Yang saya suka dari senter ini maupun senter Owl Beam dari Citrix itu sensor geraknya berada di bagian samping seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya lagi ada indikator 4 bar. Untuk bagian tampak belakangnya kayak gini untuk pengait tali kepalanya, dan di sini polosan tidak ada spesifikasi produk seperti Citrix Owl Beam. Untuk pengatur kemiringannya hanya ada 1, 2, jadi cuma ada 2 pengatur kemiringan dengan harga 80 ribuan. Kalau dari segi material ini ya standar-standar saja, kemudian dari segi finishing lumayan rapi, ini bisa dikatakan 80% rapi. Cuma di bagian sini saja untuk LED infrared atau sensor geraknya itu nggak terlalu ngepres ke bagian lubang ya. Untuk beratnya sendiri ini nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, jadi ya bisa dijadikan sebagai senter ultralight. Terus dari segi ukuran juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Di bagian boxnya tertera 3 warna cahaya, terus tahan cipratan air, dan baterai tahan lama. Apakah seperti itu? Ya kurang paham juga, terutama di bagian ketahanan nyalanya. Adapun untuk modenya sendiri, putih terang, putih redup, kuning terang, kuning redup, putih kuning terang, merah standby, dan merah kedip seperti ini. Jadi untuk modenya sama seperti Citrix Owl Beam. Adapun untuk switch sensor geraknya, oh maaf, di bagian samping. Untuk switch sensor geraknya sama seperti Citrix Owl Beam karena memang senter ini adalah senter ODM, yaitu bisa menyalakan di semua mode. Untuk senter ini juga cukup ribet untuk saya pribadi, karena ketika pertama kali dinyalakan seperti ini, kemudian ingin mematikannya itu harus melalui mode-mode berikutnya. Kembali lagi ke bagian boxnya, jadi untuk bagian boxnya itu tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu banyak gimmick. Cuma seperti ini ada perhatian, nah cuma seperti itu toh. Tidak ada keterangan klaim lumen 300 lumen atau 280 lumen, wattnya 150 watt, baterainya 5000 mAh, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa dikatakan kalem-kalem saja untuk klaim yang diberikan. Saya lanjutkan membuka bagian dalamnya, apakah sama persis dengan Citrix Owl Beam atau tidak, apakah bisa di-upgrade untuk rating IPX-nya, bagian baterainya bisa diganti atau tidak, bagian LED-nya bisa di-upgrade atau tidak. Adapun untuk bagian dalamnya 1, 2, 3, jeng 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 jeng, seperti ini wir. Nah kayak gini. Untuk bagian depannya ini ada tail lamp seperti ini. Untuk sudut kemiringannya kurang paham juga. Agar lebih maksimal untuk ketahanan airnya, bagian sini bisa kalian upgrade atau bisa kalian tambahkan sealer atau lem silikon di bagian sini. Kemudian di bagian sininya juga bisa dikasih lem silikon juga. Untuk bagian karetnya ini ya sudah cukup lah. Untuk bagian penutup penchargerannya juga sudah cukup kalau untuk saya. Ini untuk bagian tampak depannya.
PCB-nya ini menggunakan PCB fiber, jadi pendinginannya tidak maksimal, hanya di bagian LED-nya saja. Untuk bagian LED-nya ini kurang paham menggunakan LED jenis apa. Di sini ada 2 LED warna kuning dan warna putih, kemudian 1 LED warna merah SMD 2835. Di atasnya juga ada indikator seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga ada 4 buah LED sebagai indikator. Terus ini 2 LED sebagai infrared. Untuk switch-nya seperti ini. Jadi dengan harga 60 ribuan ini ya standar-standar saja. Untuk drivernya kayak gini, ada AC, ada transistor. Kemudian untuk kabelnya ini sudah cukup keren juga karena menggunakan kabel APG meskipun cukup kecil. Adapun untuk bagian baterainya seperti ini 10, 20, 50. Ini untuk ukurannya. Jadi bila mana nanti kamu punya baterai seperti ini dan sudah drop, bisa diganti dengan ukuran yang sama. 3,7 volt 1000 mAh, karena di bagian boxnya itu tidak ada klaim bagian baterainya 1000 mAh atau 5000 mAh. Jadi di sini klaimnya ya 3,7 watt hour. Dengan harga 80 ribuan mendapatkan proteksi baterai seperti ini worth it banget. Nah, nanti bila mana kamu punya, bagian sini dikasih lem silikon saja biar lebih waterproof. Kemudian untuk bagian lubang skrupnya juga dikasih. Untuk indikatornya sendiri, ini ketika di charger akan berkedip per 1 bar, dan ketika sudah full itu akan standby ke 4 bar itu nyala semua. Berhubung senter ini adalah senter ODM dan memiliki kembaran dari Citrix AllBeam, untuk pengetesan durasi lama menyala, pengetesan lama penchargeran akan coba saya compare saja menggunakan dari Citrix AllBeam seperti ini, karena memang sama persis. Jadi ditunggu saja untuk video compare kedua senter tersebut. Sekarang dilanjutkan ke kegelapan malam. Cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan ya nungguin ya. Bentar. 1, 2, 3 dan curut. Ini di mode high-nya warna putih segini. Kalau di AllBeam Citrix itu ini di 100%-nya. Kemudian di 50%-nya warna putih segini. Di 100% kuningnya segini. Di 50% kuningnya segini. Putih dan kuning nyala segini. Merahnya kayak gini. Merah kedipnya kayak gini. Ini kemungkinan di 6500 Kelvin sampai 7000 Kelvin untuk putihnya. Sedangkan untuk kuningnya ini di sekitar 3500 Kelvinan karena nggak terlalu pekat banget. Kalau kedua LED nyala putih dan kuning, warnanya ngeblend, tapi nggak terlalu ngeblend banget ya. Ini kemungkinan di 4000 Kelvinan. Untuk karakter sorotnya, bagian ujungnya itu ya cukup runcing, tapi nggak runcing banget karena menggunakan tail lens. Cukup nyebar juga, tapi nggak terlalu nyebar banget. Kalau dari segi jarak ya, untuk saya pribadi di mode kedua LED nyala putih dan kuning itu maksimal banget itu di jarak 50 meteran masih bisa menjangkau. Adapun untuk nyala high di warna putihnya, efisiensi atau lebih enaknya gitu ya, menjangkau itu kisaran di 20 sampai 30 meteran. Adapun untuk mode redupnya itu di 10 sampai 15 meteran. Dan untuk warna kuningnya di 5 sampai 10 meteran, ini efisien untuk menjangkau. Di mode redup ya, kalau di mode terangnya itu sama ya, kurang lebihnya di 15 sampai 30 meteran itu masih efisien untuk menjangkau jarak jauhnya. Adapun untuk LED merahnya sendiri kayak gini ya. Nah, ini cukup terang juga, bila mana digunakan untuk membaca ini masih oke lah. Ini ringkas juga, kecil, ringan. Terus headbandnya juga meskipun lama-kelamaan bikin sakit endas, tapi ya enak juga sih. Dengan harga 80 ribuan ini cocok lah. Kekurangannya hanya di bagian kemiringannya saja, itu nggak bisa turun banget ke bagian sini, karena kalau senter ini digunakan untuk pendakian, untuk saya pribadi itu lebih suka yang turun seperti ini, karena agar jarak pandang itu ke bawah saja, tidak ke depan-depan, biar nggak lihat bokong yang semok-semok gitu ya. Ini di mode high-nya warna putih segini, kalau digunakan di kepala secara langsung sih ini cukup terang ya. Terus untuk mode redupnya juga ini masih cukup terang. Untuk kuningnya sendiri untuk saya pribadi masih ya bisa dikatakan masih oke-oke saja, nggak terlalu pekat banget. Di mode high-nya juga cukup terang, di mode redupnya juga masih terang kayak gini. Terus untuk kedua nyala LED-nya kayak gini, bisa dikatakan ya oke lah. Adapun untuk sensor geraknya di sini yang saya suka itu berada di bagian samping kayak gini. Jadi bila mana ingin menggunakan sensor geraknya tidak harus ke bagian depan. Kalau ke bagian depan seperti ini kan sorot dari senternya itu mapak ya, apa sih bahasa Indonesia ini, mantul ya, dari tangan itu mantul kayak gini sehingga membutakan pandangan sekejap kayak gini. Nah, kalau ini kan enak, bagian samping kayak gini jadi lebih enak ya.
Langsung satu saja ke intinya. Kelebihan daripada senter ini yang pertama harganya lebih murah daripada pesaingnya, yang kedua sensornya berada di bagian samping jadi lebih efisien, yang ketiga nggak terlalu muluk-muluk di bagian marketingnya, dan yang keempat yang keempat ditambahi kamu sendiri saja. Adapun dari segi kekurangannya yaitu kurang terang, terus untuk modenya juga ribet, kemudian untuk mematikannya itu juga lebih ribet juga, nggak ada mode dimmer. Adapun kesimpulannya, daripada kamu beli senter Citrix Owl Beam yang bentuknya sama persis seperti ini, alangkah baiknya beli yang ini saja. Kalau kamu nggak fanatik brand ya, beli yang ini saja karena harganya lebih murah, fiturnya sama, modenya sama, lain-lainnya sama, cuma beda brand dan beda yang didapatkan saja. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Yang kurang ditambahkan, yang masih bingung ditanyakan. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.